Terbongkar. Alasan Gotoh laporan kuartal ketiga ciamik atau mantap betul. Dan ternyata ada 462 miliar diborong sahamnya mengenai di saham Gotoh ini. Topik kita ini kita akan membahas mengenai hal itu, kenapa kok laporan keuangan saham Gotoh itu membaik ya, dan ada yang borong segitu Bapak Ibu semuanya. Dan ini kenapa Pak Firman kok mereka ini berani borong senilai 460 miliar kayak gitu ya. Itu kenapa kok mereka diborong? Dan bagaimana perkembangan besok ya di saham Gotoh ini, dan nanti kita targetnya di harga berapa sih Pak Firman di saham Gotoh ini? Ya, kita akan ungkap ya untuk semuanya mengenai dari saham Gotoh ini yang sudah dinanti-nanti ya oleh beberapa subscriber kami ya. Dan topik kita kali ini tuh kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu semuanya ya. Ya, kita dapatkan dari CNBC pada tanggal 30 Oktober pukul jam 6 pagi ya, bahwa beban turun rugi bersih Gotoh kuartal yang ketiga itu berhasil dipangkas 53%. Nanti kita akan sajikan data-datanya ya untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, seperti itu. Hari ini tanggal 31 Oktober pukul jam 10 malam ya, kita akan ungkap ya mengenai dari saham Gotoh ini yang sudah saya janjikan ya kepada kalian. Ya, kita akan bedah mengenai dari saham Gotoh ini. Nah, sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu, kita akan bedah mengenai dari saham Gotoh ini. Nah, kita akan cek apakah betul Pak Firman saham Gotoh ini itu beban operasional turun. Ya, sudah up to date ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Ya, yang tadinya beban operasionalnya itu 15,5 triliun kini menjadi turun ya 53% menjadi 8,2 triliun beban operasional ya. Nah, mengenai dari total penjualan di saham Gotoh ini itu gimana perkembangannya? Yang tadinya di kuartal ketiga itu 7,9 triliun kini naik menjadi 11,6 triliun yang akhirnya berdampak net income-nya itu mengecil ya. Dilihat dari mana Pak Firman? Yang tadinya 20,3 triliun kini cuma 4,3 triliun. Wah, ini kan tapi masih rugi Pak. Ya, para investor yang pemula ya kayak gitu. Jadi mereka mindsetnya itu kalau misalkan merah-merah udah skip aja, nggak usah beli dari saham Gotoh ini. Ya seperti itu ya, no problem, tidak masalah, itu adalah asumsi orang lain, nggak apa-apa, kita harus apresiasi ya mengenai hal itu. Tapi di sini itu kita itu bisnis Bapak Ibu, bisnis di pasar modal itu kita itu bisnis, nggak main-main. Kenapa kok nggak main-main Pak? Karena kita itu punya uang ya, kita harus kelola, harus growth. Nah, kenapa kok dilihat dari laporan keuangannya Pak Firman? Ya memang harus settle. Ya seperti itu. Dengan melihatnya laporan keuangannya membaik, ya ada yang borong itu senilai 462 miliar ya di saham Gotoh ini. Ya. Nah, jadi bandar itu informasinya cepat. Ya. Ya kayak gini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ambil di area ini ya tanggal 14 sampai tanggal 28 Oktober ya, di saat saham Gotoh ini tuh sideways. Jadi mereka itu memborong ya, seperti itu. Loh, kenapa kok nggak borong yang paling bawah Pak Usman? Ya beda. Kalau ini itu ya bandar ya Bapak Ibu ya, yang paling bawah itu ya mereka yang
mempersiapkan ketika nanti saham GoTo itu dinaikkan. Jadi mereka nanti akan distribusinya kepada siapa Pak Firman? Ya kepada retail. Nah, mengenai teknik tersebut itu sudah kami jelaskan di kelas kami ya Bapak Ibu, yang khususnya para alumni kami teknis bandarmologi, bagaimana cara bandar menggoreng saham dan bagaimana cara exitnya dan seperti apa praktek-prakteknya ya. Itu sudah saya sampaikan di kelas kami. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, enggak saya sampaikan secara umum. Kenapa? Nanti takut mengganggu yang punya kepentingan ya. Nah, di kelas kami ini itu untuk sarana mengedukasi. Ini loh biasanya praktek-praktek yang dilakukan oleh beberapa emiten ya. Jadi seperti itu. Apakah emiten itu bagus atau enggak? Jadi semuanya seperti itu. Ya, gitu. Makanya orang-orang yang masuk di kelas kami itu ya mereka ya open minded. Ya, jadi mereka benar-benar kelola keuangan dan asetnya itu bertumbuh. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira yang memborong 462 miliar itu siapa Pak Firman? Dia borong pakai apa? Ya, ini loh. Ya, ini kita lihatkan. Ya, mana ini kok yang ini? Ya, di sini Bapak Ibu. Ya, ternyata yang memborong itu adalah BB. Dia nettingnya itu sekitar 67 miliar. 67 juta lot. Ya. Dan net buy BB ini itu mencapai 71 juta. Dan dia berhasil keluarkan hanya sedikit ya, sekitar 4,9 juta lot. Ya, seperti itu. Ya, jadi masih sisa segini. Ya, di transaksi pada hari itu. Ada yang bertanya-tanya, Pak Firman itu kan sudah masuk 41 dan mereka juga jual juga. Ya. Jadi BB terus AK, MG ini adalah sebuah sekuritas atau broker dealer yang memerantarai mereka jual beli. Ya, seperti itu. Mohon maaf, konten ini kita bahasanya secara pelan-pelan agar investor kita itu ngerti ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan yang beli sini, jual sini. Oh karena ini enggak. Jadi kita harus tuntun. Karena kami menyadari bahwa saham kabar kami itu usianya 30 tahun ke atas. Jadi generasi kolonial ya Bapak Ibu ya. Jadi tenang aja Bapak Ibu ya. Tenang. Kita akan sampaikan materinya secara gamblang atau mudah ya Bapak Ibu ya. Makanya jangan di skip video kali ini. Ya, biasanya kalau orang-orang yang di situ pingin cepat kaya dan mereka FOMO, wah biasanya menggebu-gebu. Tenang aja Ibu. Nah, ini ya, ini dilakukan ketika broker ini itu mengakumulasi ya, ada BB, AK, MG, dia itu yang mengakumulasi di saham GoTo ini. Karena mereka sudah melihat bahwa prediksi di saham GoTo ini tuh membaik. Bukan mereka Bapak Ibu. Ya, bukan mereka. Saya juga sudah pernah katakan pada saat saham GoTo ini tuh di harga 50. Ya. Dan coba kalian bisa tanya tuh sama yang ini yang ikuti channel saya ini atau yang selalu menunggu. Coba kalian bisa tulis komentar kalian. Benar nggak Pak Firman pernah mengatakan hal ini? Ya. Bahwa dulu pas waktu itu saya mengatakan bahwa saham GoTo ini tuh nanti laporan keuangannya membaik. Ya, kenapa? Nanti ya kayak driver ojol itu dipangkas. Ya. Maksudnya apa? Dipangkas apa? Jadi potongnya itu gede. Satu. Terus dari Tokopedia-nya penjual juga potongannya gede. Ya, jadi seperti itu. Dan hal lain yang di situ menjadi kenapa kok saham GoTo ini itu mengecil. Ya, seperti itu. Nah, kok Pak Firman kok bisa tahu mengenai hal itu? Ya, kebetulan saya seorang peneliti, jadi ya neliti juga di lapangan. Ya, kita juga wawancara kepada beberapa driver ya Bapak Ibu ya, dari driver yang di kampung sampai di kota-kota besar ya, yang di situ ada beberapa klaster ya Bapak Ibu ya, karena
Satu sisi untuk tiap driver itu Bapak Ibu ya, ternyata itu ada beberapa klaster. Kok emang ada ya Pak Firman? Iya ada. Ada yang driver prioritas, ada yang biasa aja. Ya. Siapa Pak Firman yang prioritas itu? Mereka yang sering narik. Ya. Dan mereka juga yang loyalitas. Ya. Siapa sih Pak Firman? Ya driver gokar ya di wilayah bandara itu. Itu nggak boleh sembarangan masuk ya. Coba kalian bisa tanya tuh sama yang driver, bener nggak yang dimaksud seperti itu ya, kayak gitu. Nah, kami juga observasi ya atau riset kepada beberapa driver ini ya. Terus apa namanya, saya katakan gimana dengan adanya gokar ini Bapak Ibu. Wah lumayan Pak, saya di sini bisa dapatkan pendapatan di atas UMR tuh. Terus yang kedua, daripada saya kerja yang kayak dulu Pak, saya lebih baik yang kayak ini Pak, nyupir kayak gini. Ya kayak gitu. Itu saya wawancaranya bukan sebagai ini ya apa namanya, pemilik perusahaan ya di saham GoTo ini ya, atau sebagai pemegang saham ya. Nah, pas waktu itu asisten saya itu bilang, Pak itu yang ngomong sama Bapak itu yang punya saham GoTo, yang punya bank GoTo. Waduh, mampus tuh. Habis itu kaget, kok bisa Pak? Bapak kok bisa beli perusahaan GoTo ini lewatnya apa? Nah, disitulah kami edukasi ya bahwa setiap orang ya penduduk Indonesia itu bisa beli di saham GoTo ini. Ya, memang betul Bapak Ibu ya. Literasi mengenai investasi pasar modal itu memang terbatas. Ya, itu. Nah, itu PR kami kebetulan. Jadi harus apa namanya, kasih edukasi kepada mereka. Ya, seperti itu. Nah, kenapa Pak Firman? Kenapa kok ngomong-ngomong kayak itu? Ya, kita juga harus tes juga. Ini kenapa kok saham GoTo ini tuh kan rugi? Alasannya apa? Kan seperti itu. Ya. Toh juga kami ketika ngonten ini juga ditunggu oleh beberapa ini ya investor saham GoTo ya, benar nggak Bapak Ibu? Kalau kita nggak posting GoTo ini kan kayak apa ya? Ya saking fanatiknya. Wah, terima kasih ya yang sudah support channel ini. Terima kasih juga yang para hater dan juga yang netizen yang julid-julid ya. Terima kasih juga, tanpa kalian mungkin subscriber kami itu nggak mencapai 14.000 lebih tuh. ya, ya, terima kasih. Oke, nah kenapa Pak Firman? Kenapa kok observasi kayak itu? Ya jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya itu kalau apa namanya, pelajaran mengenai investasi pasar modal itu adanya di S1 ya. S1 khususnya di ekonomi ya, pokoknya yang ekonomi atau keuangan itu pasti ada. Kebetulan saya juga dosen ya, dosen apa namanya, investasi pasar modal ya. Kita juga selalu mengedukasi kepada mahasiswa kami ya, jadi seperti itu. Nah, kenapa Pak Firman? Ya, kenapa kok kita harus kasih tahu ke mereka? Ya, jadi mereka itu walaupun ojol, jadi ojol seperti itu ya, setidaknya mereka punya pasif income ya, seperti itu. Tapi setelah kita observasi dan lain sebagainya, mereka itu beberapa oknum ya itu selalu mengeluh ya. Bahkan asisten saya itu bilang, Pak Firman, kenapa kok bisa, kok kita selalu observasi atau ngomong-ngomong sama kayak gitu itu selalu mengeluh saja masyarakat kita itu ya. Sudah dibikinkan sistem marketingnya kok ngeluh ya. Ya mungkin memang ini ya sebuah paradigma. Saya nggak menyalahkan hal itu semuanya ya, tapi setidaknya bersyukurlah ya. Karena satu sisi kita juga observasi juga atau riset ya kepada apa namanya, jasa transportasi yang online dan juga offline ya, seperti itu. Kita juga observasi mengenai hal itu juga
Ya. Jadi yang mereka keluarkan itu, Pak, waduh ini kenapa kok Pak, apa namanya, di Gojek ini tuh kok potongannya tinggi sekali ya Pak ya. Nah ini Bapak bayar Gojek ini berapa? Ke sini ke sana bicara 300 Pak. Itu nanti masuk yang ke kami itu cuman 112. Jadi potongnya sangat tinggi Pak. Ya kayak gitu. Wah ini Gojek ini tuh kalah kayak ini bla 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 bla. Intinya seperti itu. Pokoknya ngeluh. Wah, terus saya katakan begini. Loh, Bapak tahu nggak kenapa kok dipotong kayak gitu? Nggak ngerti Pak. Ya, ini Pak tak kasih tahu. Jadi Goto itu dia masih merugi. Ya, selama 3 tahun itu masih merugi. Oh gitu ya, kok Bapak bisa tahu? Nah, akhirnya asisten saya itu bilang seperti itu, ya, Bapak Ibu ya. Itu yang di depan itu yang punya saham Goto, Pak, pemilik saham Goto. Ingat ya, ini kita disclaimer ya Bapak Ibu ya. Apa namanya? Kita nggak menyarankan kalian untuk jual atau beli kok di saham Goto ini. Ya, urusan jual sama beli kepada kalian. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita juga harus mengedukasi kepada driver Gojek ini ya. Ya. Ini nanti ini sangat bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya. Alasannya Pak Firman. Jadi kalau kalian mungkin literasinya bagi sesama driver pasti yang ada ngeluh semua. Ngeluh semua, 100% ngeluh semua masyarakat kita. Ini saya juga neliti mengenai bisnis online ini ya selama 7 tahun. Dan kebetulan kami juga pernah menciptakan sebuah bisnis itu bisa berdampak 50 miliar di daerah Pekalongan. Ya, Pekalongan kita apa namanya? Kita praktekkan dan alhamdulillah berhasil ketika waktu corona. Ya, bisnis online ini. Coba bisa dicek tuh penelitian saya. Nah, kembali lagi mengenai hal itu. Kenapa Pak Firman? Kenapa kok mereka itu mengeluh? Iya, mengeluh. Pak, ini kalau dipotong ini itu kita biaya perawatan kepada mobil dan lain sebagainya aku nggak cucu Pak. Ya kayak gitu. Apalagi ini ada potongan-potongan, nggak apa-apa Pak. Ya saya katakan nggak apa-apa. Tarik aja, nggak apa-apa. Ya. Oh ini nanti nggak temu Pak. Tarik aja nggak apa-apa. Terus apa Pak yang akan Bapak keluhkan kepada ini Pak Patrick Walujo? Ya, yang seperti itu. Ya potongannya kalau bisa jangan gede-gede lah Pak, kayak gitu. Wah, jadi Pak Patrick Walujo itu sangat apa namanya pusing sekali. Makanya Pak Andri dan lain sebagainya itu nyerah. Ya, kalau misalkan kita nggak potong kayak gitu, nanti kasihan kayak ojol dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Ya komisarnya bilang bagaimana? Ini kamu belum bisa menaikkan ini kok sudah mana? Kamu mau dikeluarkan atau gimana? Ya sudah keluar. Jadi itu alasan utamanya. Nah kalau Pak Patrick ini itu dia cerdas karena dia sudah berpengalaman ya membawa North Star Group ya seperti itu. Ya akhirnya keluar. Jadi kalau opini yang di masyarakat itu, wah ini bagaimana? Masa ownernya aja keluar? Si pemilik ya ini pasti akan ditinggalkan. Wah belum tahu mereka. Ya maklum ya Bapak Ibu ya, karena yang ngomong itu ya orang kolonial ya. Jadi memang untuk industri teknologi ini itu memang terbarukan. Jadi yang menguasai itu ya memang ya generasi yang baru-baru kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Ya teknologi jadi seperti itu. Nah itu kembali lagi seperti itu. Pak ini kalau misalkan kita nggak ambil itu bagaimana? Ambil aja ya. Ini ada kompetitor loh Pak, ambil aja. Bapak yakin? Ya tak kasih tahu Alibaba masuk di saham Goto. Ya, terus apalagi TikTok, Google masuk juga di saham Goto. Mereka itu investasi besar-besaran di saham Goto. Apalagi Telkom, Astra juga masuk. Wah, kaget juga. Nggak ngerti, hampir nggak ngerti. Ya memang kayak gitu. Saya katakan seperti itu. Serius Pak? Iya. Jadi nanti Bapak bakalan dapat kok sehari bisa nyampe 10 juta itu bisa. Tenang aja. Untuk saat ini berapa yang didapatkan? Ya sekitar 5 juta seperti itu. Nanti bisa dapat kok seperti itu. Yakin Pak? Yakin. Kenapa? Itu Goto itu membuat sebuah model ya, jadi untuk traffic ya. Jadi ini itu ada yang namanya key performance ya. Key performance
Bahasanya kok bahasa Inggrisnya kok kayak gitu. Jadi itu apa Pak Firman? Jadi sistem Gotonya itu, ya Gojeknya itu akan men-screening secara ini apa namanya, secara otomatis mana yang driver loyal sama yang enggak. Wah kok kejam ya, nggak pakai perasaan. Iya memang harus kayak gitu. Nah nantinya kalau misalkan dia itu rutin dan lain sebagainya kayak itu, nanti akan direkomendasikan ya seperti itu. Tapi kalau bapak ibu itu sebagai driver ojol dan lain sebagainya itu sering menolak, nanti sistem trafficnya itu nggak bakalan rekomendasikan bapak ibu. Ya seperti itu. Pak, nah, di kompetitor sebelah itu lebih murah pak, tenang aja. Mereka nggak uangnya itu nggak segede kayak Goto, tenang aja. Ya, ya. Apalagi brandnya mengenai dari Gojek ya, itu siapa sih yang nggak ngerti? Siapa yang nggak ngerti? Kan diikuti oleh beberapa kompetitor. Tenang aja. Ya. Nantinya akan diinikan Bapak Ibu. Ya, nanti akan diskon besar-besaran. Ya, bagaimana caranya agar kompetitor kita itu biar kalah Pak Firman? Gampang. Masalah hal itu. Ya, gampang. Loh kok gampangnya bagaimana? Lah brand kita kan sudah terkenal di masyarakat. Ya. Dan yang pegang aplikasi kita kan juga banyak. Apalagi siapa yang nggak kenal TikTok? Wah, ini sistem traffic. Ya, memang untuk sistem ini itu memang terbaru Bapak Ibu. Ya, jadi nantinya sistem traffic itu akan muncul di gadgetnya Bapak Ibu semuanya. Ada promo dan nanti di up. Pertanyaannya, kompetitor dari saham Goto itu punya e-commerce nggak? Nah itu. Dan masyarakat Indonesia itu sukanya apa? Dicek. Belanja nggak? Nah, tinggal seternya majukan aja. Udah kita bikin diskon 1 tahun atau bakar uang kerjasama sama TikTok dan lain sebagainya. Hati-hati ya. Wah kejam ya Pak Firman ya kalau ke depan ya itulah bisnis Bapak Ibu. Kita nggak pandang bulu. Nah Pak Patrick ini ya kalau saya rasa dia kayak pembunuh berdarah dingin ya, nggak pakai perasaan. Kalau kalian itu mau gabung dengan Goto ya sudah lakukan. Kalau enggak ya sudah nggak saya rekomendasikan. Walaupun nih ya penggunanya tuh cuma di depan, nggak bakalan kita kasih yang loyal, yang paling jauh. Sistem Bapak Ibu, ya kayak gitu. Nah jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf kita memang harus jelaskan cara pelan-pelan, ya kayak gitu. Nah ini yang menjadi alasan beban operasionalnya di saham Goto itu mengecil. Saya sudah katakan pada saat di harga 50 terus di harga 100 turun lagi, nggak apa-apa, borong lagi nggak apa-apa, pakai akun satunya lagi. Wah siapa yang menguntungkan Pak Firman? Yang mereka yang manut, yang borong itu bukan 100 juta 200 juta, di atas 1 M semuanya bawah, mereka tinggal guyur aja kok. Tapi tenang ya, di saham Goto ini itu investornya itu jumbo-jumbo, nggak perlu khawatir ya. Itu ya, jadi itu yang menyebab beban operasional Goto itu bisa mengecil. Jadi dipangkas, semuanya dipangkas ya, akhirnya juga total penjualan itu dipangkas ya kayak gitu. Nah ini ya valid kayak gitu. Nah bagaimana mengenai dari asingnya Pak Firman? Ya otomatis lah ya, mereka juga sudah masuk ya, masuk ya Pak. Tapi kan ini kepemilikan retailnya itu kan ada ini ya Pak ya, sekitar 75%. Ya ini ada sebuah opini juga ya mengenai dari saham Goto ini. Ya kepemilikan publiknya itu banyak. Ya nih loh, ini opini masyarakat kita ya yang awam ya Bapak Ibu ya, yang awam ya, saya nggak menyalahkan, wajar, nggak apa-apa. Ini loh, mereka takut mengenai hal ini, kepemilikan publiknya.
Karena mereka ada sebuah teori bahwa apabila ya saham itu dimiliki publik lebih dari 50% itu sahamnya itu nggak bakalan gerak kemana-kemana. Kami terus dihujat pada waktu itu. Wah ini Pak Firman ini tolol, ini orang antik, orang bego. Wah pokoknya kayak gitu. Nggak apa-apa Bapak Ibu, normal. Saya nggak benci sama mereka. Tanpa mereka channel itu nggak bisa besar. Normal. Kenapa? Ya karena kan literasinya kan belum sampai ke situ Bapak Ibu. Jadi wajar lah. Ya, tenang aja, nggak usah khawatir. Ya, ini yang menjadikan alasan mereka itu takut. Wah jangan beli saham ini, dia bla 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 seperti itu. Itu kan sebuah opini. Kalau kita kan pakai data. Karena apa? Data itu lebih penting daripada omongan dari katanya. Nggak bakalan masuk kalian. Ya, ini. Nah terus juga Taobao Cina Holding ini juga masuk. Kok Taobao Cina Holding Pak Firman masuk? Iya masuk 8%. Ya kayak gitu. Yang terpenting itu saham GoTo ini tuh bukan 100% dimiliki publik. Ya masih ada. Jadi Bandar itu menguasai 20% saham itu mudah kok untuk menaikkan. Pertanyaannya 10% itu cuman publiknya aja kok. Yang masuk itu yang jumbo-jumbo. Loh dari mana Pak Firman? Telkom. Di sini nggak ada tulisannya. Terus yang terbaru dan dari itu ya ini loh. Terus mereka itu masuk kemana? Astra masuk kemana? Ini nggak ada loh. Nah, bingung kan toh? Mereka masuk kemana? Nggak mungkin mereka masuknya satu lot atau dua lot nggak mungkin. Kecuali Pak Firman. Ya, ini masuk ke mana? Masuknya ke sini. Termasuk hal itu. Nah, itulah yang menjadi alasan utama kenapa kok mereka itu takut. Ya, karena nggak menonton channel ini tuh sampai selesai. Hanya di skip apa ini ngomong apa itu nggak jelas ya itu. Tapi yang sebagai mengenai dari saham GoTo ini tuh tinggi. Dan ada yang komen Pak Firman langsung ke Dubainya aja lah kayak gitu. Itu yang ngomong cuma satu, tapi yang ngikuti channel itu ya menonton sampai jelas. Ya. Kalau kalian suka like, nggak kayak gitu ya, tonton ini nggak kayak gitu ya. Ya, oke. Ini mengenai dari saham GoTo. Nah itu alasan kenapa kok saham GoTo ini tuh ada yang berani masuk sekitar berapa ini tadi yang setelah itu 462 miliar mereka masuk ya, dan peran Pak Patrick Walujo ini ya memang ciamik sekali ya. Ya seperti itu, dan itulah kenapa kok beban operasional di saham GoTo ini bisa mengecil dan dia berhasil penjualan itu juga meningkat ya, jadi semakin lebih baik ya. Dan kalian itu kalau misalkan mengecilkan itu di saat posisi ini nggak begitu bagus ya. Dan untuk masa depan mengenai dari saham GoTo ini itu ya makin cerah, apalagi Pak Firman ya nanti ada istilah makan siang gratis ya kayak gitu, itu dapat proyek ya satu terus dan lain sebagainya ya. Apalagi TikTok sekarang ini ya, wah makin menggila tuh, YouTube aja takut kok. Akhirnya YouTube ini juga ada inovasi ya, jualan apa namanya produk ya yang menurut TikTok kayak gini. Jadi antara bisnis digital ini tuh running. Google aja running. Waduh ini. Nah, untuk saat ini kan pengguna yang ramai kan TikTok. Bener nggak? TikTok siapa mereka? Investor mana? Ya. Makanya TikTok ini tuh menguasai 75%. Ya, nantinya di situ saham GoTo ini juga bisa dapatkan imbal hasil ya, apalagi dibantu oleh e-commerce. Wah
Nah, ini juga si orange juga ketar-ketir Bapak Ibu, apalagi si biru ya. Nah, tenang. Kita kan yang punya wilayah. Kita kan orang Indonesia yang punya e-commerce. Wah, jadi harus sembah nuwun dulu sama kita. Baratnya kan seperti itu Bapak Ibu. Kita penggunanya banyak kok. Nah, di situ kenapa kok Alibaba masuk ke sini? Jadi nggak melihat dari sini, ya. Nah, kalau yang orang-orang awam itu melihatnya, kok pokoknya merah Pak, merah. Tapi kalau mereka Alibaba kenapa kok masuk dari saham GoTo ini tuh melihat dari perkembangannya ini, mengecil dan juga masih survive, ya itu. Terus juga pengguna masyarakat Indonesia itu juga sebagai value, ya. Ya itu. Nah akhirnya saham GoTo itu masukkan di LQ45, terus indeks saham saham Indonesia dan juga IDX 30. Nah dari beberapa sekuritas itu menyarankan untuk buy ada berapa Pak Firman? 24. Yang hold ada 14. Yang menyarankan untuk sell cuma 1. Potensinya itu mencapai 76%, ya. Rata-rata itu nanti harganya 117. Apakah saham GoTo ini bakalan ke situ Pak Firman? Dari beberapa sekuritas yang menyarankan itu, ya tertinggi ini ya Nomura, ya di 416. Nah untuk saat ini itu JP Morgan juga masih positif di saham GoTo. JP Morgan itu rekomendasinya di harga 75. Nah terus untuk Goldman dan Morningstar ini ya itu 73 ya. Terus Panin Sekuritas 85, Maybank 95 ya. Ini ya Bapak Ibu dari beberapa sekuritas ini. Ini analis-analis yang sudah berlisensi juga mereka menyerahkan akan jual di situ. Karena mereka tujuannya adalah untuk investasi. Nah, ini adalah bukti nilai transaksi dari saham GoTo. Kenapa kok saham GoTo ini itu dimasukkan ke indeks LQ45? Kenapa? Karena nilai transaksinya per hariannya itu mencapai 50 miliar ke atas. Nah, tadi itu walaupun turun ya 4,22% itu mencapai 299 miliar net sale. Nah, itu kecil nggak Pak Firman? Kecil. Ya seperti itu karena yang masuk di saham GoTo itu nilai transaksinya jumbo-jumbo ya kayak gitu Bapak Ibu. Nah paradigma mengenai fundamental sudah saya ungkap ya. Kenapa kok saham GoTo itu laporan keuangannya itu bisa mengecil dan bandarnya siapa yang memborong sudah saya ungkap ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kok saham GoTo ini tuh banyak investor pemula itu nggak ngerti? Nah, kita ke strateginya yang kalian nanti ya, seperti itu. Nah, mengenai dari saham GoTo ini, kalau kita lihat ya, GoTo ini tuh masih bullish. Kenapa Pak Firman? Karena GoTo ini tuh masih berada di MA 100, dia masih kuat. Ya, serta di MA20. Untuk kalian yang sukanya swing, invest ya, bisa masuk di saham GoTo. Masih bisa turun lagi nggak Pak Firman? Bisa. Tapi kalau saya sebagai investor ya kalau bisa turun lagi. Ya karena satu sisi saya memperlakukan di saham GoTo ini tuh dengan 4 teknik. Trading iya, swing, day trading dan juga untuk investasi. Ya, ini biasa saya katakan ya kepada kalian semuanya, ya. Jadi seperti itu. Ya, apalagi ini mau menyentuh di MA20. Nah, tunggu saja besok di saham GoTo ini kalau turun lagi mentok ke 66 ini sangat ciamik sekali. Ya. Untuk kalian yang swing-swing itu ya bisa dimanfaatkan momentum tersebut. Lah kalau investasi beli aja ngapain takut? Ya. Ngapain takut? Laporan keuangannya sudah bagus, kalau sudah membaik, ngapain? Likuiditasnya juga bagus, ngapain? Ya, karena apa? Kenapa kok mereka itu takut? Ya karena mereka itu masih awam, investor pemula. Makanya kami ini tuh dituntut oleh 15 subscriber kami untuk bikin kelas.
Pak Firman, saya pengen berguru sama Pak Firman, ya seperti itu. Saya itu bikin kelas itu, saya diam selama 1 tahun ini mau dikonsep seperti apa ini. Nanti mereka itu bisa mudeng nggak? Dan mereka itu sukanya apa? Kita riset dulu. Ya alhamdulillah animonya sangat tinggi ternyata, ya. Sudah berjalan 1 tahun ya, setahun berjalan itu yang masuk itu di atas 200, ya sudah lebih 200-an orang, ya. Dan alhamdulillah mereka portofolio itu meningkat yang sebelum masuk di kelas kami, setelah juga masuk di kelas kami itu mereka punya wawasan dan mereka punya mental juga. Karena kami ajarinya secara benar-benar, kasih tahu alatnya benar-benar. Bukan diajari cuman beli di sini nanti jual di sini, nanti kita punya alat yang super power dan lain sebagainya. Kalau diajari kayak gitu, lah bagaimana kalau nggak bisa gunakannya? Kan percuma. Nah kalau di kelas kami itu apa bedanya Pak Firman dari beberapa kelas-kelas yang lain? Ya kita melihat ada sebuah gap. Kelas-kelas lain itu apa? Oh ternyata kelas-kelas lain itu memang menargetkan dapat peserta banyak. Kalau kita nggak, cuman yang butuh aja. Kalau nggak butuh nggak usah masuk. Dan saya katakan cuman yang mampu saja. Kalau nggak mampu nggak usah masuk. Ya. Nah, makanya yang masuk di kelas-kelas kami ini itu ya mereka yang memang, mohon maaf ya, asetnya itu di atas 1 juta ke atas. Ya, ada yang 1 miliar, ada yang berapa, ada yang 100 juga kami tampung. Tapi ya juga kami bagikan plot-plotnya ya Bapak Ibu ya. Karena kami membantu para investor diajari bagaimana cara saham ini tuh kok bisa terbang, kok bisa turun. Dan bagaimana prakteknya kami ajari secara real, ya. Karena kami berangkat dari dunia akademisi, ya, bukan dari jurusan hukum, ya. Terus kok di situ ada peluang banyak, tiba-tiba jadi analis, ya, bukan. Kita dari ini ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita membantu. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu ya, industri pasar modal ini sangat dinamis ya. Tanpa mereka ya mungkin orang-orang itu nggak mengenal dunia pasar modal. Nah untuk di kelas kami ini tuh yang mungkin masuk di sana 20 juta, ratusan juta, atau di kelas-kelas lain kayak gitu itu nggak pernah ketemu. Ya akhirnya masuk di kelas kami ini tuh akhirnya punya paradigma dan akhirnya itu bisa cuan secara konsisten. Kenapa? Karena kami ajari bagaimana cara berpikirnya pasar modal. Bagaimana caranya kita itu bisa untung secara konsisten. Kita ajari juga. Mana buktinya Pak Firman? Nah ini loh. Ya. Saya sendiri itu bukan trader, bukan YouTuber cuman ngomong ya, tapi ya praktek juga ini. Ya, mohon maaf kami sensor ya Bapak Ibu nominalnya karena kami itu malu sama mereka ya. Seperti itu. Uang saya itu masih kecil kok ya Bapak Ibu ya. Yang terpenting itu kan ininya Bapak Ibu. Uang seberapapun kalau kalian itu bisa pinter ngelolanya, ya kalian itu bisa cuan secara konsisten. Ini di bulan Oktober hari ini ya, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 yang gagal itu 5. Kalian gagal berapa? Ya kayak gitu. Ini yang untuk akun trading, yang untuk investasi ya juga ada. Ya jadi seperti itu. Nomornya juga sama. Nah kami itu kelola. Jadi windanya bagaimana? Ya untung. Oh Pak Firman ini kayak dari kelas ini, enggak lah, saya trading aja sudah cukup kok. Nah tapi kan di sini saya itu ya memang peduli. Kenapa? Karena kalau misalkan kita itu nggak bikin kelas, nanti dimanfaatkan para penipu. Itu bikin kelas. Ya akhirnya apa? Ya kasihan. Ya, akhirnya tak bikin wadah. Nah disitulah ada beberapa kelas. Silahkan kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ya seperti itu. Oke ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalian yang tujuannya adalah untuk investasi, masuk aja, nggak usah khawatir ya. Laporan juga bagus, dan untuk kedepannya juga saham GoTo ini juga bagus. Ya kalau yang investasi pinginnya saham GoTo ini turun ya, seperti itu.
Jadi silakan kalian bisa beli ya di area 66 sampai ke 68 itu area beli kalian. Menarik jika saham GoTo itu bisa rontok ke 59 ya kalau di ACC. Tapi di sini sudah saya katakan bahwa saham GoTo itu bullish. Ya ini loh. Ini dia masih bullish. Nah, ini ya. Nah, dia masih arahnya bullish. Jadi memang turun dulu, nanti naik ke itu. Seperti itu. Ya, nanti arahnya ke sini. Ya, ke 75, terus di 81 dan juga di harga 92. Saham GoTo ini nanti juga akan capai target di harga 117-an ya. Kalau kalian itu ngehold sampai agak lama ya, benar-benar kalian itu investor, kalian bisa jualan nanti di harga 417 dan juga di harga 442. Ya, apakah bisa sampai segitu Pak Firman? Bisa. Yang menjadi pertanyaan adalah kalian kuat nggak mentalnya dibawa ke situ? Sudah kuat belum? Sudah pantas atau belum? Ya seperti itu. Dan kalau kita lihat dari RSI-nya bahwa saham GoTo ini tuh dia naik ya Bapak Ibu ya, untuk yang jangka panjang dia sudah mulai terkonfirmasi. Ya jadi ketika bandar itu sudah masuk semuanya, tinggal digas ya Bapak Ibu ya. Nah di sini Bapak Ibu, ya orang-orang yang beli di saham GoTo ini di harga 50 sampai di harga 81 ini itu sudah mulai mau banyak ya. Nah, satu sisi saham GoTo ini itu orang-orang yang beli di harga 116 sampai ke 81 itu bagaimana caranya itu mereka cut loss. Nanti mereka tampung, setelah mereka tampung dan lain sebagainya, nanti untuk menaikkan harga saham sampai ke harga 44.2 itu sangatlah mudah. Karena untuk yang paling atas ini sudah mengecil. Jadi kalau misalkan diterbang itu sangatlah mudah dan gampang ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Pak Firman, untuk yang trading bagaimana caranya Pak Firman? Ya silakan kalian bisa tunggu dulu di harga 67, nanti bisa jualan di harga 69 dan juga di harga 71. Jadi main cepet ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Kalian bisa main cepet di saham GoTo ini. Ya silahkan nanti sesuaikan kepada passion Bapak Ibu, sukanya apa? Trading kah, swing kah, invest kah, dan atau scalping kah ya. Jadi semuanya itu bisa semua di saham GoTo. Jadi sesuaikan. Ya nanti di kolom komentar ini tuh dari beberapa komunitas ya yang sukanya scalper, yang fundamentalis itu akan ini apa namanya akan beradu ya di kolom komentar ini ya. Jadi seperti itu. Dan juga para yang ngakunya investor ya tapi aslinya penjudi ya juga ada ya. Jadi seperti itu, sangat dinamis. Tetap kami apresiasi, tanpa mereka mungkin channel ini tuh nggak bakalan bisa gede ya. Ya terima kasih ya untuk semuanya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk kalian yang pengen masuk di kelas kami. Caranya kayak gini ya Bapak Ibu, atau kalian hubungi nomor yang di bawah ini ya. Dan ini nanti kalian bisa dipilih masuk yang kelas mana. Nah, mohon maaf ya untuk rekan-rekan yang pengen masuk di kelas kami. Sejak 1 tahun lalu kita baru bikin grup beberapa bulan yang lalu ya. Kenapa Pak Firman? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di kelas kami itu. Setelah kami sudah bikin kelas dan ini hasil kerja tim kami di bulan September kemarin. Kita rekomendasi ada 30 stok yang terdiri dari profitnya ada 19, yang holdnya 1, stop lossnya 10, jadi win rate-nya sekitar 63%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana cara gabungnya Pak Firman ya? Jadi trading saham ini diklik ya Bapak Ibu ya, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Nah setelah itu nanti kalian tinggal pencet tombol gabung ya yang ada di situ ya, di sebelahnya subscribe itu pencet tombol gabung. Nanti kalian tinggal pilih yang rekomendasi cuan besok, kalau enggak yang rekomendasi pasti cuan, pilih di antara itu. Kenapa Pak Firman? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan besok sekitar 1-8 emiten setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1-3%, dan ada pun stop lossnya 1-3%. Silahkan kalian itu bisa masuk ya Bapak Ibu ya. Dan untuk kalian yang gaptek ya Bapak Ibu ya, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Nanti kalian akan masuk di ada kiriman, ada sebuah link ya. Di sini ada beberapa kelas ya yang saya kategorikan. Ya di sini ada promo kelas Akademi Trading Saham bulan November angkatan yang ke-13. Ini tinggal sisa 2 slot aja ya Bapak Ibu, segera bisa masuk.
ya, kita masih promo karena harga normalnya seharga 1.900.000 ya. Ini sekitar 700.000 dan kita hanya tampung 10 orang saja. Kita akan adakan 8 kali pertemuan setiap hari Rabu dan juga Jumat pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Silahkan bisa masuk ya Bapak Ibu ya, karena kami mulai pada tanggal 6 November, segera bisa masuk. Nah, kita juga ada level 1, 2, 3. Itu apa Pak Firman? Itu rekomendasi saham. Jadi semakin tinggi valuasinya, maka jumlah rekomendasi saham yang kalian dapatkan itu semakin tinggi. Dan juga level 4 itu yang per tahun ya. Tuh, jadi kalian tinggal registrasi sekali, nanti dapatkan rekomendasi selama 1 tahun. Nah, terus kita juga ada yang pasti cuan kelas awal investor pemula yang VVIP ya. Ya, ini kalian akan dapatkan materi secara online serta rekomendasi selama 3 bulan. Ya, itu. Nah, terus kita juga ada yang VVIP kelas privat juga, materi online rekomendasi 1 tahun dan juga live trabar selama 3 bulan. Jadi kalian bisa akses live trabar selama 3 bulan ya rekomendasinya. Ini kalian dapatkan materi juga. Nah, kita juga ada yang kelas profesional ya atau prioritas ya. Itu senilai segini 79 ini. VVIP kalian akan dapatkan materi online dan juga live traban unlimited sampai bener-bener Bapak Ibu itu bisa cuan secara konsisten. Kalian bisa konsultasi kepada saya itu selamanya karena kami nggak menargetkan jumlah peserta banyak, tapi ya yang kepengen saja ya, kami tulus untuk kalian ya, jadi seperti itu. Nah, kita juga ada yang kelas privat ke tempat kalian, door to door. Kalian rumahnya dari Jakarta, Surabaya, Malang ya. Seperti itu kita juga ada. Tapi kalau luar pulau kita nanti ada tambahan ya untuk ini aja. Terkait pesawat ya. Jadi seperti itu. Tenang aja Bapak Ibu. Ya, kita ada semuanya. Nah, kita juga ada yang kelas privat khusus offline ke tempat kalian yang mungkin aset kalian itu di atas 1 miliar ke atas ya. Kita juga ada. Ya, itu secara offline, jadi kita ke tempat kalian. Habis itu nanti kalian akan kami bimbing setiap hari ya, live trading bareng setiap hari unlimited. Dan bagaimana cara itu kembangin aset ya. Kebetulan kami juga sebagai konsultan ya. Barangkali Bapak Ibu itu punya perusahaan ya yang di situ mau pilot atau bagaimana, kita juga bisa ya. Nanti kita kasihkan sebuah model yang bisa untuk mengcover hal tersebut ya, khususnya di pasar saham itu bisa kok. Jadi biaya gaji karyawan Bapak Ibu itu bisa di cover lewat pasar modal ini. Emang ada Pak Arman? Ada, bisa, semua ada ilmunya ya, tapi ya bagi orang-orang yang tahu saja ya, jadi seperti itu. Nah, tinggal kalian itu nanti bisa dipilih ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita bagikan playlist, dan kelas ini tuh khusus bagi para pemula ya, dan juga bagi orang yang mampu ya. Mampu itu seperti apa Pak Firman? Apakah mereka yang kayak gitu? Enggak. Jadi ya mampu tenaganya ya, mampu untuk belajar, ada keinginan pengen bisa ya, itu termasuk orang mampu. Tapi kalau yang orang malas dan lain sebagainya kayak gitu, nggak mau belajar pengen untuk ke depan, itu ya nggak bisa ngikuti kelas ini ya. Jadi seperti itu. Terima kasih bagi kalian ya. Silakan kalian bisa masuk ya di kelas ini ya, bagi yang butuh saja. Untuk kalian yang profesional nggak usah masuk. Daripada kalian itu rugi 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran, atau kalian itu ketika terjun di pasar saham ini nggak pernah untung ya. Pengennya itu yang gratisan, yang ada apa? Makin boncos ya, karena nggak ada yang mendampingi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.